Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadi Angga Fajar Bedananta, NIM 2200501665, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak Igede Agus Astape, yaitu identifikasi segmen pasar dan juga targetnya. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke pembahasannya berikut ini. Yang pertama, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai materi hari ini, saya akan menjelaskan dulu daftar isi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada pengertian tentang segmentasi pasar, yang kedua ada dasarnya, ada segmentasi pasar konsumen dan pasar bisnis, yang ketiga kriteria, segmentasi pasar yang efektif, dan yang keempat, yang terakhir ada evaluasi dan seleksi segmentasi pasar. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu pengertian segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar. Beberapa pengertian segmentasi pasar dari beberapa sumber. Yang pertama, segmentasi pasar adalah usaha untuk mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian besar yang memiliki sifat homogen. Dikutip dari Kito Sudarno tahun 2008. Yang kedua, segmentasi pasar adalah membagi sebuah pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda yang mungkin menghendaki pemasaran atau produk terpisah. Dikutip dari Armstrong tahun 1997. Dan yang ketiga yang terakhir adalah, menurut Hermawan Kertajaya, segmentasi pasar adalah sebuah metode memandang pasar secara kreatif untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar sangatlah penting dalam bisnis dan pemasaran. Kita akan lanjut lagi. Yang kedua ada dasar segmentasi pasar konsumen dan juga pasar bisnis. Oke. Dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, geografi. Segmentasi pasar geografi akan membagi pasar ke beberapa bagian geografi yang berbeda-beda, seperti negara bagian, wilayah, kota, dan juga desa. Yang kedua, demografi. Segmentasi pasar demografi akan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok usia, jenis kelamin, tingkat pendekatan, tingkat pendidikan, dan juga agama. Lanjut. Yang ketiga, ada psikografi. Dalam segmen psikografi, perilaku konsumen diamati melalui gaya hidup, nilai kehidupan yang dianut, dan kepribadian. False Values and Lifestyles adalah segmentasi psikografis yang paling terkenal di dunia, dilakukan oleh perusahaan riset SRI pada 1978. Yang keempat ada perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan pola penggunaan produk, respon atau pengetahuan terhadap produk, yakni A. Occasion atau peristiwa, B. Ada benefit keuntungan, C. Ada usage atau kegunaan, D. Ada loyalty status atau status loyalitas. Dasar segmentasi pasar bisnis. Perusahaan yang pemasarannya di bidang pasar bisnis atau biasa disebut business to business perlu melakukan segmentasi pasar agar bisa menjual produk atau jasa pada kelompok konsumen yang menguntungkan. Terdapat beberapa variabel dalam segmentasi pasar bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demografi. Jenis industri, ukuran, dan juga lokasi. Yang kedua, jenis operasi, meliputi penggunaan teknologi, tingkat penggunaan, dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pendekatan pembelian. Fungsi pembelian organisasi, struktur power, hubungan pelanggan, kebijakan, dan kriteria pembelian. Ada juga faktor situasi, meliputi urgensi, kebutuhan spesifik, dan juga ukuran pembelian. Yang terakhir, ada karakteristik individu, meliputi kesamaan penjual dan pembeli, sikap terhadap risiko, dan juga loyalitas. Tahap sebelum melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, survey stage. Di tahap ini, eksplorasi baik melalui focus group discussion atau FGD atau wawancara beberapa kelompok konsumen. Yang kedua, analysis stage. Tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Yang ketiga, ada profiling stage, merupakan tahap mengidentifikasi profil masing-masing cluster yang terbentuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria segmentasi pasar yang efektif. Kriteria segmentasi pasar efektif yang pertama terukur, artinya segmen pasar tersebut dapat diukur, baik besarnya maupun luas serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua, terjangkau, artinya segmen pasar itu dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup luas, artinya segmen pasar tersebut harus luas sehingga menguntungkan bila dilayani. Yang keempat, dapat dilaksanakan sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif.
Dan yang terakhir, bisa dibedakan, yaitu segmen bisa dibedakan karakteristik dan mempunyai respon berbeda terhadap tawaran program pemasaran. Yang keempat, kita akan membahas tentang evaluasi, yang mana ini adalah subbab terakhir dari materi hari ini. Evaluasi dan seleksi. Dalam mengevaluasi setiap segmen pasar, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu tingkat kemenarikan segmen dan juga tujuan serta sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contoh pertanyaan untuk mengevaluasi segmen yang akan dipilih adalah, apakah segmen yang dipilih cukup menarik secara jumlah, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan memiliki risiko yang rendah? Setelah seleksi terhadap setiap segmen, maka perusahaan bisa memutuskan memilih target marketnya. Dan sampailah kita di penghujung video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya.